Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu gulung pandan ekonomis. Ini tuh aku cuma pakai oven tangkring biasa yang gak ada api atas itu. Jadi buat teman-teman yang gak punya oven listrik, langsung aja stay tune terus. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran banget dengan tutorialnya, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan yang perlu kita siapkan di sini adalah, di sini aku ada mentega yang udah aku cairkan, terus di sini aku ada SP, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, terus di sini aku ada pasta pandan, dan yang terakhir tepung maizena. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku udah siapin mangkok. Aku bakalan ngemik tepungnya dulu ya teman-teman. Di sini aku udah siapin sendok takar 15 gram gitu. Aku bakalan takar dia kurang lebih 45 gram gitu. Jadi langsung aja aku takar pakai sendok takar seperti ini. Tuh kayak gini aja. Jadi aku pakainya 3 sendok aja ya teman-teman. Udah seperti ini aja. Setelah itu lanjut, di sini aku ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya ini aku bakalan pakai 1 sendok takar seperti ini. Ini aku pakai 15 gram aja. Kalau teman-teman nggak punya sendok takar seperti ini, bisa pakai sendok biasa aja juga nggak apa-apa, itu sama aja. Setelah itu kita bakalan aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Setelah menurut teman-teman udah tercampur rata, kita bisa langsung aja pinggirin dulu. Kita lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin mangkok yang gak gede gitu. Aku langsung aja masukin 3 butir telur seperti ini ya teman-teman. Ini aku pakai semuanya, jadi kuning sama putih telurnya langsung aja aku pakai. Jadi aku masukin seperti ini semuanya. Dan setelah masuk, kita bisa langsung aja tambahin gula pasir. Untuk gula pasirnya ini aku bakalan pakai 3 sendok makan juga. Jadi kayak takarannya sama kayak tepungnya tadi. Kurang lebih 3 sendok takar ini tuh 45 gram gitu, atau 3 sendok makan biasa aja nggak apa-apa. Tuh segini aja cukup. Dan sebelum di mixer, kita bisa langsung aja masukin SP-nya. Ini aku pakai 1 sendok teh. Setelah ketiga bahannya ini masuk, kita bisa langsung aja mixer. Untuk nge-mixernya ini aku pakai kecepatan penuh kurang lebih 7-10 menit. Pokoknya sampai dia tuh bener-bener ngembang gitu ya teman-teman. Pokoknya nanti warnanya tuh bakalan putih pucat berjejak gitu. Sambil nungguin aku nge-mixer adonannya ini, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang punya ide di next video aku harus buat apa, langsung aja komen di bawah ya teman-teman. Kalau aku bisa, insya Allah aku bakalan buatin requestan dari kalian. Dan jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan ini menurut aku adonan aku tuh udah mulai mengembang gitu. Kalian bisa lihat di video ini tuh warnanya udah mulai putih pucat gitu, tapi ya belum mengembang maksimal. Jadi tetap aku mixer sampai benar-benar maksimal. Dan ini menurut aku udah mulai maksimal gitu ya teman-teman. Jika udah maksimal seperti ini, kalian bisa langsung aja matiin mixernya. Kita bakalan masukin bahan-bahan berikutnya. Di sini aku udah siapin tepung yang udah kita mix tadi. Ini langsung aja aku masukin seperti ini ya teman-teman. Ini aku bakalan ngaduknya manual aja pakai spatula seperti ini. Jadi nggak perlu pakai mixer. Tapi kalau teman-teman mau pakai mixer, sok monggo silakan sesuai selera kalian masing-masing. Jadi ini kita aduk-aduk pelan-pelan aja sampai semuanya tercampur rata. Setelah menurut teman-teman udah tercampur rata, kita bisa langsung aja masukin margarin yang udah kita cairkan. Untuk margarinnya ini atau menteganya ini aku pakai 3 sendok munjung ya teman-teman, 3 sendok makan munjung. Aku cairkan biasa pakai air panas gitu. Ini aku masukin semuanya seperti ini. Dan setelah udah masuk semuanya, aku langsung aja aduk-aduk sampai dia tercampur rata. Karena di sini aku mau pakai rasa pandan, jadi untuk warnanya nanti aku bakalan pakai warna hijau
berperisa pandan gitu ya teman-teman. Jadi kayak bisa disebut pasta pandan, tapi kalau teman-teman mau pakai pandannya langsung juga nggak apa-apa. Ini dia pasta pandannya, jadi langsung aja aku masukin kayak gini aja kurang lebih. Aku tuh pengen buatnya hijaunya kayak hijau soft gitu, jadi nggak hijau terlalu hijau tua. Jadi untuk pewarnanya ini aku bakalan kasih dia bertahap gitu, sedikit-sedikit sesuai sama warna yang udah aku inginkan. Tapi sebelumnya aku bakalan pinggirin dulu sedikit aja. Aku tadi lupa teman-teman, ini buat variasi aja, jadi 2 sendok makan seperti ini aja menurut aku udah cukup tuh. Dan aku bakalan lanjut aja lagi ngaduk-ngaduknya, karena menurut aku ini warnanya masih kurang cantik gitu. Aku bakalan tambahin pewarna sedikit lagi ya teman-teman. Ini kalau teman-teman udah cukup warnanya kayak gini ya nggak apa-apa, nggak usah ditambah. Cuman menurut aku masih kurang cantik, jadi aku tambah sedikit lagi aja. Aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah ini udah tercampur rata, aku bakalan lanjut ke variasinya. Untuk variasinya ini aku bakalan pakai pewarna coklat aja. Ini aku bakalan pakai warna coklat. Ini dia warna coklatnya. Yang warna coklat ini nggak ada rasanya ya, jadi emang bener-bener pewarna doang, nggak ada rasa apa-apanya. Ini tuh bener-bener wangi pandan banget Prisa ini. Ini aku aduk-aduk lagi seperti yang pertama sampai merata. Setelah menurut teman-teman udah merata, kalian bisa langsung aja siapin loyangnya. Untuk resep yang aku buat ini loyangnya 22 kali 22 gitu, kayak gini tuh. Kalian bisa lihat ya. Ini 22 kali 22 kalau nggak salah. Ini aku bakalan lapisin dulu dia pakai kertas kue seperti ini. Sebenarnya kalau teman-teman nggak punya kertas kue, pakai mentega yang dioleskan kayak gitu juga nggak apa-apa. Cuman karena aku punya jadi aku pakai aja. Ini aku tuangin semuanya seperti ini aja. Tuh. Ini pas, bener-bener pas banget ya teman-teman tuh. Bener kan, pas banget. Ini aku bersihin biar nggak mubazir gitu. Kalau sisa kan mubazir ya. Dan setelah masuk semuanya, teman-teman bisa langsung aja dihentak-hentakin pelan aja sampai gelembungnya tuh ke atas dan merata juga. Jadi kan kalau nggak dihentak-hentakin kayak kurang merata gitu, jadi aku hentak-hentakin. Dan setelah merata, kita bisa langsung aja kasih variasinya. Untuk ngasih variasinya gampang banget, cuma ditaruh-taruh di atasnya seperti ini aja. Kalian bisa lihat ya di video, aku cuma ngasihnya random kayak gini aja. Tuh kayak gini aja tuh teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya cara lain, bisa pakai cara kalian masing-masing. Setelah menurut teman-teman udah cukup, kalian udah langsung aja sediain tusuk gigi gitu. Kita buat kayak gerakan muter kayak gini. Kalian bisa lihat ya, ini muter dan hasilnya benar-benar cantik banget tuh. Kalian bisa lihat ya, ini tuh kayak batik gitu loh menurut aku. Udah, ini menurut aku udah cukup kayak gini aja. Setelah seperti ini, kita siapin ovenannya dulu. Untuk ovenannya ini kita siapin air panas dulu. Jadi kita panasin dulu sampai benar-benar panas. Setelah panas, kita bisa langsung aja masukin air yang udah mendidih ke dalam kayak mangkok stainless gitu. Setelah itu kita taruh yang paling bawah. Setelah itu untuk kuenya kita taruh di tengah-tengah. Dan setelah ditaruh di tengah-tengah, kita langsung aja tutup. Kita oven selama 25 menit. Dan setelah 25 menit kita langsung aja buka lagi ovenannya. Kita bakalan pindah tempat ke atas untuk fungsi dari air yang aku taruh di bawah tadi itu, biar tekstur rotinya itu tetap lentur gitu pas kita ngegulung nanti. Setelah ditaruh di atas, kita langsung aja oven lagi sampai 5 menit. Karena kita tuh cuma pakai oven tangkring, nggak pakai oven atas itu, maksud aku kayak panas suhu atas, maksud aku api atas gitu. Jadi untuk permukaannya itu kayak nanti tuh bakalan bertekstur gitu, jadi kayak bergerindil, bukan bergerindil sih, berlubang gitu, nggak mulus. Ini aku langsung aja aku tuangin di atas kertas kue seperti ini, biar nanti tuh lebih gampang gitu ngegulungnya. Ini dia hasilnya setelah aku oven selama 30 menit. Ini aku bakalan klatok dulu kertas kuenya seperti ini. Ini sedikit lengket ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Tuh kayak gini, lumayan tebel sih ini ngotoknya, tapi ya nggak apa-apa. Ini kayak gini aja. Aku bakalan kasih buttercream yang udah aku buat kemarin. Itu bener-bener gampang banget. Cuman karena aku tuh belum belajar cara ngasih butter di atas kue atau di atas roti gitu, jadi kayak ngasih butternya tuh kayak random aja kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak
Udahlah, random aja kayak gini. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama videoku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Ini setelah dikasih butter gitu, buttercream, kita bisa langsung aja gulung-gulung seperti ini. Ini untuk yang atas itu sedikit lengket ya, tapi nggak apa-apa, ini nanti hasilnya tetap bagus banget, tetap cantik gitu. Digulungnya seperti ini aja. Ini digulung pas dia lagi hangat-hangatnya gitu. Jadi ini tuh bener-bener kayak nggak mudah rontok. Ini nggak apa-apa tuh, hasilnya tetap bagus banget, kayak berpori-pori gitu ya teman-teman. Dan ini sangat cocok banget buat pemula, jadi kayak jangan takut gagal gitu. Tuh hasilnya tuh bener-bener bagus banget teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Ini dia hasilnya setelah aku potong-potong. Ini tuh sedikit berpori tapi nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Sangat worth it banget buat oven tangkring. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Ini dia hasilnya setelah dekat gitu dari kamera. Langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener enak banget sih ini. Ini tuh nggak enak sama sekali, butternya nggak enak, rotinya juga nggak enak, bener-bener pas banget. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.